Dunia MotoGP itu bukan cuma soal adu kecepatan di atas sirkuit, tapi juga penuh drama di balik layar. Kadang, hubungan antara pembalap dan tim bisa hancur seketika dalam hitungan detik. Benar banget, Kairo. Mulai dari frustrasi mesin meledak, aksi nekat di atas 200 km per jam yang hampir merenggut nyawa, sampai pemecatan sepihak lewat email. Halo penonton setia Pojok Podcast. Hari ini kita bakal bedah 5 pemecatan paling kontroversial dan mengejutkan sepanjang sejarah modern MotoGP. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Kita buka daftar ini dengan kasus yang melibatkan pabrikan garpu tala, Yamaha, di tahun 2021. Siapa lagi kalau bukan Maverick Viñales di GP Styria? Ini bisa dibilang salah satu pemecatan paling heboh di era modern. Asli, itu parah banget sih dramanya. Viñales waktu itu frustrasi berat karena masalah teknis motornya yang gak kunjung beres. Puncaknya pas balapan GP Styria. Di putaran-putaran terakhir, dia sengaja memuntir gas sampai red line, mengeblayer mesin secara berlebihan berulang kali sampai menyentuh pembatas putaran mesin. Yamaha langsung geram melihat tindakan itu. Mereka menilai aksi Viñales bukan cuma berpotensi merusak mesin seharga jutaan dolar, tapi juga membahayakan keselamatan pembalap lain di lintasan. Hasilnya, tanpa tunggu lama, Viñales langsung disuspensi dan kontraknya diputus seketika sebelum musim tahun 2021 benar-benar usai. Dari kelas utama, kita geser ke Moto2 tahun 2018. Kalau kasus yang satu ini, jujur, ini pemecatan paling brutal dan membahayakan nyawa sepanjang sejarah Grand Prix. Pelakunya adalah Romano Fenati. Betul Cika, waktu balapan Moto2 GP San Marino tahun 2018, Fenati terlibat duel sengit di trek lurus dengan Stefano Manzi. Karena dikuasai emosi yang memuncak, dalam kecepatan lebih dari 200 km per jam, Fenati dengan sengaja menjangkau setang motor Manzi dan mencengkeram tuas rem depan rivalnya itu. Gila kan? Bayangin lagi ngebut di atas 200 km per jam, tiba-tiba rem depannya ditarik orang. Itu bisa berakibat fatal banget buat nyawa pembalap lain. Reaksi dunia balap langsung keras. Tim Marinelli Snipers langsung memecatnya saat itu juga. Sponsor berbondong-bondong membatalkan kontrak, dan FIM tanpa ampun mencabut lisensi balapnya. Masuk ke nomor 3, kita bahas Johann Zarco bersama KTM di tahun 2019. Ini contoh nyata ketika ekspektasi tinggi berubah jadi bencana di tengah jalan. Padahal awalnya Zarco direkrut tim pabrikan KTM untuk musim tahun 2019 dengan kontrak berdurasi 2 tahun penuh. Tapi masalahnya, Zarco sangat kesulitan beradaptasi dengan karakter motor KTM RC16 yang jauh berbeda dari motor lamanya. Karena stres berat, dia malah sering melontarkan kritik pedas secara terbuka di media. Puncaknya, Zarco minta kontraknya diputus akhir musim. Tapi KTM yang sudah muak dengan kritik pedasnya gak mau nunggu lama. Mereka langsung mendepak Zarco di pertengahan musim pasca seri Misano dan digantikan test rider Mika Kallio. Berikutnya nomor 4, kasus doping yang menyeret Andrea Iannone di Aprilia tahun 2020. Ini benar-benar bikin gempar paddock MotoGP. Betul, pasca GP Malaysia tahun 2019, Iannone positif mengonsumsi zat terlarang drostanolone dari tes urin resmi FIM. Pembelaannya, zat itu masuk gak sengaja gara-gara makan daging terkontaminasi selama di Asia. Tapi bandingnya ditolak mentah-mentah sama CAS, dan dia diganjar sanksi larangan membalap 4 tahun penuh. Mau gak mau, Aprilia langsung memutus kontraknya secara permanen. Nomor 5, kasus paling ngenes dan gak profesional. Karel Abraham di Avintia Ducati akhir tahun 2019. Dipecat cuma lewat email. Parah emang. Padahal Abraham udah pegang kontrak resmi buat musim tahun 2020. Tapi pasca tes Valencia November tahun 2019, Avintia mendadak mutus kontraknya sepihak pakai email doang.
Semua gara-gara politik bisnis. Ducati dan Dorna pengen masukin Johann Zarco yang baru didepak KTM. Jadi posisi Abraham terpaksa digusur secara paksa. Gila ya, kejam banget emang dunia MotoGP. Nah, dari kelima kasus tadi, mana yang paling bikin kalian shock? Tulis di komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik like, share, dan subscribe supaya kita makin semangat bahas dunia otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.